agama dijadikan candaan. Nah, itu. Ini yang lagi sering, Ustaz. Ini tidak boleh. Ayat dibikin candaan, Al-Quran atau hadis atau ibadah dijadikan candaan. Kadang orang ngeprank. Salah satu candaan juga tidak boleh bermuatan hinaan, merendahkan. Rasulullah memberikan ancaman yang keras kepada orang yang bercanda tapi berdusta, berbohong untuk bikin suasana cair, happy. Welcome to the Good Talk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Sehat antum ya? Alhamdulillah. Ahlan barakallahu fiik. Semoga Allah jaga antum, Ustaz. Masya Allah. Hayakallah. Alhamdulillah nih, hari ini senang sekali kita berdiskusi nih, Ustaz. Iya. Sambil ya apa permasalahan yang ada di teman-teman nih. Oke. Terutama nih membahas tentang bercanda nih, Ustaz. Ini kita kan bercanda ini kan kadang kita butuh nih, Ustaz. Betul. Untuk kita kadang membuka suatu cerita atau diskusi, Menghidupkan suasana juga. menghidupkan suasana. Kan perlu kita selipkan dengan canda-candaan nih, Ustaz. Betul. Nah, cuman yang paling penting kita pengen tahu semana sih batasannya untuk kita dalam Islam seperti apa kita boleh dalam bercanda itu. Dan bagaimana ada adabnya, mungkin kita coba kupas nih dengan Ustadz Arifin Badri. Baik. Jadi, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Gini, Bang. Manusia itu walaupun dia nabi, tetap manusia. Masya Allah. Dalam Al-Qur'an juga ditekankan qul innama ana basyarun. Katakan agar semua orang ngerti nih bahwa aku manusia biasa. Manusia biasa ya butuh makan, minum, perasaan ingin happy, bahagia, itu hajat hidup manusia, siapapun dia. Jadi jangan pernah ada framing atau anggapan bahwa kalau jadi ustadz pun serius, tegang. Enggak juga sih, Bang. Enggak gitu. Kalau jadi orang beriman, ngaji, belajar ilmu, jadi ulama, itu serius tidak. Nabi saja berguru dengan keluarganya, berguru dengan sahabatnya. Kalau bahasa kita mungkin Nabi bahkan ngerjai juga kadang. Oh ya? Iya. Nabi juga bercanda juga, ngerjain orang juga. Bahkan kalau misalnya kita dikerjain gitu, ngeprank gitu, ngeprank gitu. Suatu hari ada datang seorang itu datang dengan bersungguh-sungguh, dia punya problem, nggak punya onta. Artinya dia kan orang miskin, terbayangkan bagaimana problem yang selama ini dia alami. Kalau nggak punya tunggangan, dia repot. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, beri aku tunggangan. Nabi SAW bersabda, ini ahmiluka awal dinaqah. Baik, aku akan beri kamu anak onta. Nah, bahasa walad dalam bahasa masyarakat umum dianggapnya itu anak onta kecil. Jadi anak onta yang masih kecil namanya walad. Kalau sudah dewasa, ontanya gede namanya jamal. Jantan. Nah, Nabi mengatakan, ini ahmiluka waladinaku, aku akan kasih kamu anak onta. Paham dia? Ya, onta kecil ditunggangi mati nanti, tidak kuat. Kata, ya Rasulullah, waladinaku. Heran dia dengan tegang gitu kan, Bang. Iya. Wahal talidunna ilan naqah. Ya, coba pikir. Memang ada yang melahirkan anak kecuali onta betina. Jadi walaupun onta gede jamal itu ya tetap namanya anaknya onta betina. Oh gitu maksudnya, Ustaz. Jadi ngeprank, tegang itu kan, kecewa itu kan. Ya cuma dikasih onta kecil padahal ini kebutuhannya sudah mendesak gitu kan. Di prank bahasa kita gitu. Ya happy gitu. Jadi kehidupan itu kalau bisa dibikin happy, kenapa dibikin tegang, kaku. Bahkan menjadikan orang happy itu termasuk ibadah. Musik ibadah, Ustaz. Iya. Nah, suatu hari Nabi ditanya, amalan apa yang paling Allah cintai? Salah satu yang beliau sebutkan adalah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslimin. Rasa girang yang berhasil engkau datangkan kepada diri seseorang. Jadi kalau yang semula sedih jadi girang, semula tegang jadi cair, itu ibadah, Bang. Masya Allah. Bukan sekedar gurau. Namun ya tentu tidak sembarangan gurau tentu. Nah, gitu. ini batasan-batasannya nih, Ustaz nih. Betul. Nah, yang perlu
tegaskan, diluruskan adalah kita semua itu ada batasannya. Nah, Itu yang membedakan orang beragama dengan tidak, orang bertakwa dengan yang tidak. Orang yang bertakwa itu dia hanya sebatas yang halal saja, tidak kelewat batas. Makan yang jelas-jelas halal saja ada batasannya, Bang. Wa kulu wasyrabu la tusrifu, makan minumlah jangan berlebih-lebihan. Bergurau pun ya enggak berbeda dengan makan dan minum. Kita boleh bergurau. Bergurau bisa jadi malah menjadi ibadah, menyenangkan orang yang sedang tegang, orang sedih, orang yang sedang galau. Terus kita candain jadi happy, cair suasana gitu. Tapi ketika berlebihan ya enggak boleh. Nah, di antara bentuk berlebihan itu ketika agama dijadikan candaan. nah itu ini yang lagi sering ini tidak lagi viral, boleh. Nah. Ayat dibikin candaan, Al-Quran atau hadis atau ibadah dijadiin candaan. Kadang orang ngeprank, sholat dibuat prank, itu dosa dan itu dosa besar, bahkan bisa sampai mengantarkan seorang itu pada kekafiran, Bang. Itu masuk kategori syirik juga, Ustaz? Bukan syirik, tapi menghinakan. Kekufuran itu tidak harus syirik. Merendahkan, menghinakan agama Allah itu termasuk kekufuran. Di zaman Nabi, ketika Nabi perang pulang dari peperangan, orang munafik itu mengejek para sahabat, ya guroin gitu loh, nyandain dengan tuduhan mara'aina mithla haula qura'una arghabu butunan wa ajbanu inda liqa. Tidak ada orang yang seperti mereka ini, yang para penghafal Quran, kalau makan paling lahap, kalau perang mereka paling takut. Maka ketika mereka maksudnya bercandaan itu ditegur oleh sahabat, kemudian dipanggil oleh Nabi SAW, mereka berdalih, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kita ini capek dalam perjalanan, agar menghilangkan rasa penat kita bercanda katanya. Turun ayat yang mendustakan itu. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, Rasul dan ayatnya kalian membuat percandaan ya? Karena tentu ketika kita sampai pada titik di mana itu mengharuskan kita menghormati, menghargai, ya tidak layak untuk dicandain. Contoh sederhana misalnya, kita akan ketemu dengan orang yang kakek-kakek, masa diajak guruan sih, Bang? Ya. Pasti kita akan menghormati. Masa orang kakek-kakek kita prank? Ya, tentu ketemu dengan bapak kita, ibu kita, masa kita prank? Ya, bukan tempatnya. Jadi temanya itu bukan tema untuk prank-prankan atau untuk candaan. Ayat, hadis, Al-Quran, ibadah, itu momentum yang mengharuskan kita serius. Ketika kita sampai pada level itu masih candaan, ya berarti memang ada problem. Masya Allah. Jadi memang dalam Islam masalah candaan pun tata krama juga diatur, Ustaz ya? Betul. Salah satu candaan juga tidak boleh bermuatan hinaan, merendahkan. Dengan umpatan kata-kata kotor atau dengan memberikan julukan-julukan yang buruk. Manggil nama-nama yang wala tanabazu bil alqab la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jangan sampai kalian itu merendahkan orang lain, bisa jadi dia lebih baik. Bercanda tanpa harus merendahkan. Bercanda tanpa harus membuat julukan-julukan yang buruk. Di antara batasan dalam bercanda, Bang, dalam bercanda kita harus jujur. Tidak boleh ada berbohong di situ ya? Tidak boleh ada bohong. Karena ketika kita terbiasa bohong, maka bohong itu akan jadi perangai. Walaupun itu kebiasaan itu dalam hal canda, lama-lama akan menjadi perilaku, akan menjadi kebiasaan. Ini yang dikhawatirkan, Ustaz ya? Betul. Awalnya kita coba sebagai bagian candaan, tapi akhirnya hiburan, akan menjadi perilaku. Jadi perilaku ya? Akan menjadi perilaku, karena kebiasaan Allah bisa karena biasa. Masya Allah. Jadi kebiasaan itu akan menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah perilaku, karakter, kepribadian orang. Makanya Rasulullah memberikan ancaman yang keras kepada orang yang bercanda tapi berdusta, berbohong untuk bikin suasana cair, happy. Rasulullah bersabda, wailun liman yakdzib liyudhikan nas. Wailun lahu tsumma wailun lahu tsumma wailun lahu. Celaka orang yang mengatakan sesuatu hanya sekedar untuk berdusta, yang membuat kedustaan hanya sekedar untuk membuat orang tertawa. Celaka dia. Maka kalaupun bercanda, kita harus jujur. Suatu hari Nabi SAW tertawa, terbahak-bahak, bercanda dengan
sahabatnya, ya Rasulullah innaka tumazih. Sahabat heran, loh selevel Rasul masih guruan candaan. Rasul kamu masih main juga, kata, masih bercanda juga. Ya, aku mesti walakin la aqulu ilal haq. Ya, aku bercanda tapi aku tidak berkata-kata kecuali yang jujur, kecuali yang benar. Ya, suatu hari Nabi SAW bercanda dengan istrinya. Ini canda yang paling seru nih, Bang. Ini menarik. Canda dengan istri. Iya. Tapi tetap saja beliau jujur. Beliau menggodain istrinya. Ketika istrinya ngeluh, pusing. Kan kadang kita pulang ke rumah mengharap kita itu disuguhi, kita dapatkan istri dalam kondisi sedang menderita sakit pusing. Iya. Bukannya disambut, tapi memang dia betul-betul sakit. Gitu. Iya. Nah, ternyata di momentum yang sama, Nabi juga sedang sakit kepala. Sedang pening juga. Ustaz pun Ramadan datang, Ramadan sakit juga. Dalam keadaan lelah juga. juga. Istri juga dalam kondisi sedang problem. Dua-duanya sedang bermasalah secara kesehatan. Ada gangguan pusing lah gitu. Iya. Nah, daripada dua-duanya hanya dalam derita, Nabi mencairkan suasana. Hai Aisyah, waditu ana dzalika wa ana hayy. Ya Aisyah, kalau kamu mati dulu, aku masih hidup. Aku yang akan memandikan kamu, mengkafani kamu, menyolatkan kamu dan menguburkan kamu. Ini kan kelihatannya horor gitu kan. Padahal Nabi itu nggodain. Aisyah cerdas. Langsung paham. Kalau sampai itu terjadi, aku mati di pagi hari, sore hari ranjang ini sudah bergoyang dengan wanita lain. Astagfirullahaladzim. itu candaan gitu. Makanya Aisyah, ya daripada dua-duanya ngeluh, dua-duanya tegang gitu kan. Nabi godain. Akhirnya yang semula ngeluh pusing hilang, itu lupa karena hilang dengan apa? Dengan candaan cemburu gitu loh. Jadi candaan ini harus cerdas juga Ustaz ya? Iya betul. Harus, sehingga Aisyah yang semula kelihatan lemes gitu ketika dipancing, ya di prank gitu kan. Kalau kamu mati, padahal Nabi ingin menunjukkan setia gitu kan, aku akan memandikan, romantis banget. Tapi Aisyah sebagai seorang istri, mana ada Rasulullah ini orang setampan ini, sesoleh itu sebagai Rasul. Kemudian ada slot, ini kan ada slot tuh ya, Bang. Ada slot yang kosong, kemudian tidak berebut. Oh, pasti wanita lain akan berebut menawarkan dirinya kepada Nabi. Benar. Nah itu akhirnya suasana cair. Tapi itu candaannya tingkat tinggi tuh Ustaz. Nah itu. Kayaknya nggak mungkin bisa dipahami oleh saat ini ya. Memang ini candaannya orang-orang cerdas kan. Tentu kita ya bercanda dengan sesuatu yang selevel dengan kita. Tapi kalau coba di rumah, ini langsung ribut itu. Apa langsung emosi kan? Tidak jadi canda karena candanya tidak ketemu. Nggak ketemu. Tidak paham dengan candaannya gitu. Tapi cerdas sekali bercandaannya gitu loh. Sehingga suasana cair. Nabi pusing lupa dengan pusingnya. Aisyah pusing juga lupa dengan pusingnya. Hanyut dalam suasana cemburu romantis. Masya Allah. Cemburu itu romantis gitu. Makanya frekuensinya harus ketemu Ustaz ya. Frekuensinya ya. Dan mungkin kan nggak ujuk-ujuk. Mungkin di awali sudah dapat lah karakter ya, chemistry-nya ya. Ya, kemudian di antara batasan candaan, Bang ya. Candaan itu tentu tidak boleh berlebihan. Sekali lagi makan minum saja halal, jelas-jelas halal, kebutuhan primer. Canda itu kebutuhan tersier ya. Primer saja kita tidak boleh berlebihan. Makan sampai kekenyangan, minum sampai berlebihan itu jelek. Kata Nabi SAW, ma malabnu adam angsyaran qad empat nih. Nah, manusia itu tidaklah memenuhi satu kantong yang lebih buruk dibanding perutnya sendiri. Kalau makan sampai kekenyangan itu buruk kata Nabi. Nah, dalam bercanda, Nabi berpesan kepada sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan, ya Abu Hurairah, tukfirid dhahik. Wahai Abu Hurairah, jangan banyak tertawa. Fa'inna dhahik yumitul qalb. Karena banyak tertawa, fa'innaka tartadhahik tumitul qalb. Karena banyak tertawa, berlebihan itu akan menjadikan hati kita kaku. Masya Allah. Tidak peka dengan nilai-nilai sosial, tidak peka dengan rasa empati itu hilang. Karena orang lagi sedih dicandain juga. Padahal dia itu betul-betul lagi sedih beneran, Bang. Gitu. Orang lagi susah pun dianggap candaan. Ini istrinya terjatuh pun dikira ngeprank. Padahal jatuh beneran. Harusnya segera ditolong bukan diketawain. Iya. Ya itu karena sudah kelewat. Akhirnya serius pun dianggap candaan. Sampai ada orang itu cerita bahwa anak dan istri saya pun kalau saya ngomong sesuatu bilang beneran ya.
Sampai hilang kepercayaan. Udah hilang percayaan ya, Karena saking seringnya bercanda ya. Kelewat sehingga anak istrinya pun harus memastikan bahwa itu bukan candaan gitu loh. saking kelewatnya. Nah ini yang seperti itu ya sudah kelewat, sudah tidak sepatutnya. Fa'inna kathratu dhahik tumitul qalb. Padahal Nabi SAW dikisahkan dalam banyak riwayat, beliau itu selalu tersenyum, berwajah manis, berwajah empati, ada selalu mara'ana Rasulullah SAW illa tabassama fi wajhi. Bahkan sahabat mengatakan Nabi tidak pernah ketemu dengan aku atau aku tidak pernah ketemu dengan Nabi kecuali beliau itu akan tersenyum. Tersenyum. Jadi ketemu itu langsung tersenyum. Jadi ketika kita ketemu dengan teman yang raut wajahnya itu memancarkan persahabatan, ada rasa happy, senang, bahagia, kita pun kadang sedih ikut bahagia. Disenyumin aja kadang kita sudah happy-nya banget gitu kan. Gitu. Jadi ya itu kira-kira batasan-batasan dalam bercanda. Ada ini nggak Ustaz, apa adab-adab dalam bercanda gitu Ustaz ya? Atau mungkin apa yang dicontohkan Nabi, cara ketawa tuh sampai kelihatan apa yang boleh atau seperti apa? Tertawa Nabi dikisahkan dalam banyak riwayat itu sampai kelihatan gigi taringnya. Jadi bukan hanya senyum, betul-betul tertawa. Betul-betul tertawa. Suatu hari para sahabat itu terbahak-bahak sampai dikisahkan itu sampai kayak terpingkal-pingkal lah bahasa kita gitu. Mereka tertawa terpingkal-pingkal. Ketika Nabi SAW datang, mereka langsung sekejap diam, kaku. Karena ya seperti kita aja, ketika lagi ketawa-tawa datang Ustadz langsung wah semuanya berbenah, gitu kan, takut dimarahin gitu kan. Ya itu terjadi di kalangan para sahabat, tertawa sampai terbahak-bahak. Selama kuncinya tidak berlebih-lebihan, gitu loh. Yang ditertawakan bukan urusan agama, yang kemudian ya sesekali itu boleh. Seperti yang tadi, makan Nabi menganjurkan sepertiga perut untuk makanan, sepertiga untuk minuman. Tapi kadang-kadang Nabi juga makan sampai kenyang. Jadi kalau sesekali tertawa terbahak-bahak itu tidak apa-apa. Tapi kalau setiap kali guruan sampai tertawa terbahak dan itu dalam frekuensi yang lama, durasi yang frekuensi yang sering, durasi yang lama, itu sudah kelewat batas. Jadi ada saatnya kita bisa membedakan kapan kita harus serius, kapan saatnya kita harus menonjolkan haibah, rasa betul-betul berwibawa. Ada saatnya kita harus ada khusyuk, gitu. Karena ini momentum-momentum ibadah. Ya, ini jangan dijadikan candaan tentunya gitu. Benar-benar Ustaz. Jadi emang Rasul pun sudah mencontohkan ya, bagaimana cara bercanda, batasan-batasannya. Ya. Tinggal kita nih. Coba bayangin Bang, suatu hari ya kehidupan romantisnya Nabi itu, suatu hari beliau sedang safar dengan para sahabat. Tiba-tiba para sahabatnya taqaddam. Kalian maju-maju. Jalan duluan. Beliau dengan Aisyah berhenti di tempat. Nah, sampai ketika para sahabat sudah jauh itu, Rasul bersabda kepada Aisyah, ya Aisyah, sabiqini, latu sabiqini. Ya Aisyah, kamu harus melawan aku lomba lari. Lupa Aisyah dulu pernah waktu pengantin baru melakukan yang sama dan Aisyah menang. Ya harus kaifa usabiku kawaqad badin. Ya gimana anak mau lomba lari aku sudah gemuk kayak gini. Latu sabiqini harus. Akhirnya fasabaqani. Aku akhirnya mau tidak mau lomba lari dengan beliau dan beliau menang. Karena Aisyah sudah gemuk, apalagi pakai pakaian perempuan kan, kalah beliau. Hadhihi bitil katanya. Wahai Aisyah, kemenanganku ini tebusan kekalahanku dulu ketika kamu maju pengantin baru. Nah, ada contoh kisah candanya Nabi ketika Nabi SAW diundang makan, jamuan makan oleh orang Yahudi, tetangga beliau yang Yahudi. Beliau mengundang Nabi untuk makan. Nabi mengatakan, wahadihi, gimana istriku? Aisyah, amma hadhi fala. Kata Yahudinya, memang Yahudi pelit. Kalau istrimu tidak aku undang. Amala fala. Kata Nabi, kalau tidak diundang aku juga tidak mau. Ayolah Nabi, ayo datang ke rumah gitu. Makan gitu. Dibalik lagi. Gimana kalau ini? Kalau itu tidak aku undang. Amala fala. Kalau tidak diundang ya udah aku tidak mau. Setelah 3 kali, wahadihi. Setelah 3 kali bahwa Nabi tidak akan datang kecuali istrinya ikut diundang. Maka si Yahudi mengatakan, sudah ajak istrimu. Fatadafa'na kata Aisyah,
kami ketika mau masuk rumah orang itu dorong-dorongan. Aku duluan, kamu duluan, aku duluan. Gitu. Kan romantis banget, Bang. Dan coba, pernah nggak kebayang ketika antum diundang, kemudian nanya, ini undangannya sama istri enggak gitu? Gengsi atau enggak, Pak? Gengsi. Nabi enggak gengsi. Nabi tidak gengsi. Nabi berempati kepada istrinya. Masya Allah. Masa aku makan enak, istriku di rumah makan biasa aja gitu. Tidak merasa terhina dengan itu. Ya, undangan itu kan mau diterima, alhamdulillah enggak apa-apa. Jadi kalau memang dia mau ngundang, syukur. Kalau enggak, saya enggak mau. Nah, itu ini kan momentum kalau kita visualkan Nabi dorong-dorongan dengan Aisyah romantis sekali ya. Romantis banget. Ternyata candaannya juga penting banget ya buat keharmonisan rumah tangga ya. Jadi nggak hanya sadar bercanda, lucu, kita terima oleh lingkungan atau teman-teman dekat. Ternyata dalam rumah tangga juga Dalam rumah pun kita penting sekali, Ustaz ya. Betul. Karena agar tidak kaku, Bang. Lama-lama kalau kita sudah punya keluarga, sudah sekian puluh tahun, anak sudah mulai gede, kadang hubungan dengan istri itu sudah hambar, Bang. Masya Allah. Kayak butuh ada akhirnya tidak lagi seperti bumbu-bumbu baru suami ya. istri. Jadi kayak ya antara teman aja jadinya rasanya. Bahkan teman pun kalah. Kayak dengan ibu sendiri. Jadi kaku gitu, formal banget gitu. Makan, disediakan ini makannya, Bang. Udah. Diam, enggak ada kata-kata. Makan, kata-kata selesai. Istri pun gitu. Istri ketika mau tidur, ya udah tahu-tahu udah di kasur aja. Ya, suami kalaupun masih tidur sekasur ya tidur ada sebelahnya tanpa ada kata-kata. Gitu aja ritualnya ya. Jadi membutuh ada. Akhirnya itu guling atau istri sih, Bang. Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu memang harus dihidupkan agar nuansa happy dalam rumah, keluarga itu hidup. Sehingga istri kita tidak lagi downgrade menjadi guling saja. Guling. Sebagai partner ya. Betul. Kita juga tahu perasaan dia. Iya. Nabi itu sampai Aisyah mengganti cara komunikasi aja Nabi tahu perasaan Aisyah. Kapan dia senang, kapan istrinya sedih itu tahu dari cara komunikasi. Kita kadang karena sudah hambar, istri sudah tenggorok, oh dia paling susah tidur itu. Padahal itu ngambek, Bang. Ngambek ya? Iya, ngambek. Ketika pulang rumah, masakannya keasinan, ini paling tadi kebablasan nuangin garamnya gitu. Padahal itu masak tanpa mood itu. Asal cemplung gitu. Ya itu karena ya hubungan kita sudah hambar gitu. Maka kita harus segarkan kembali. Ya, kira-kira gitu. Masya Allah, Ustaz. Jadi kita tadi diskusi mengenai ya batasan candaan dalam Islam. Ternyata luar biasa manfaatnya dan ada mudorotnya juga, Ustaz ya. Betul, kalau kelewat batas. Kalau kelewat batas. Jadi kita sebagai Muslim, kita harus bisa menjaga batasan-batasan di dalam kita bercanda. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan, banyak nasihat dan pencerahan Ustaz. Pulang berarti ingin merubah, mengupgrade ini. Betul Ustaz, mau coba dulu nih Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.